Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, bersyukurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal itu kepada siapapun juga, dan Ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih, anak-anak yang dicintai Tuhan, hari ini kita merayakan Natal dan Tahun Baru. Perayaan Natal, sejatinya perayaan apa Natal itu? Natal itu perayaan apa? Ya, kelahiran Tuhan Yesus. Natal berarti hari kelahiran Tuhan Yesus, yang kita merayakan setiap tanggal berapa? 25 Desember. 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember. Walaupun ada banyak orang mempersoalkan, ya kan? Banyak orang mempersoalkan hari kelahiran Tuhan Yesus. Oh, itu bukan 25 Desember, oh itu tanggal sekian. Itu urusan mereka. Nah, intinya adalah bahwa hari ini kita bergembira duduk bersama untuk merayakan hari Natal kelahiran Yesus. Tema Natal tahun ini apa? Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ada tertulis besar ya. Nah, kita merayakan Natal bersama di sini ya, sebagai anggota yayasan apa? Triasih. Kita merayakan
Ada yang tahu mengapa yayasan ini disebut Tri Asih? Ada yang tahu mengapa yayasan ini disebut Tri Asih? Ini para pendahulu pasti tahu persis. Mengapa yayasan kita diberi nama Tri Asih? Saya tahu. Mengapa diberi nama Tri Asih? Ya, tiga bakti. Ya, kenapa diberi nama Tri Asih? Apa? Satu. Nah, kasih dari Tuhan, kasih dari orang tua, dan satunya apa? Nah, satunya apa? Pengasuh dan pendidik. Mengapa disebut Tri Asih? Karena kita mengalami kasih dari Tuhan. Lalu kedua, kita mengalami kasih dari orang tua. Dan yang ketiga, kita mengalami kasih dari pengasuh atau pendidik. Benar begitu tidak? Ya, baik. Nah, jika demikian, kita ini ya, yang ada di Yayasan Tri Asih adalah tergolong dari anak-anak tunagrahita, ya, atau sekarang ABK, anak berkebutuhan khusus. Kalau saya tanya-tanya, berarti satu anak ya, bisa didampingi oleh satu pendamping. Ya. Satu anak didampingi oleh satu pendamping, atau dua anak satu pendamping. Nah, anak-anak yang terkasih, kita dalam yayasan ini ya, memiliki anak-anak berkebutuhan khusus yang kita mau angkat melalui yayasan ini supaya anak-anak kita ini bisa mengalami pengalaman akan Tuhan, dikasihi, dicintai seperti manusia normal lainnya. Artinya dengan adanya yayasan Tri Asih mau mengangkat kita. Seperti dalam bacaan hari ini juga sama. Dalam bacaan hari ini ada satu orang apa? Kalau tadi mendengarkan bacaan, ada satu orang kusta. Satu orang kusta. Kusta itu ya badannya penuh dengan luka, begitu kata-kata gitu ya. Badannya luka-luka. Ia biasanya dijauhkan, diasingkan, tidak boleh bergaul dengan teman yang lain. Nah, kita ini masih baik ya, walaupun kita ABK, tetapi masih bisa bergaul dengan yang lain. Orang kusta hanya bergaul dengan orang kusta. Menderita atau tidak ini kira-kira? Menderita. Apakah mereka mengalami kasih Tuhan? Mereka diperlakukan tidak adil, ya, diperlakukan tidak adil, dijauhkan dari masyarakat umum. Kita masih baik, ya, masih baik. Ada dikasih oleh Tuhan, dikasih orang tua, dikasih oleh para pendamping dan pendidik. Sedangkan orang kusta ini tidak demikian, para saudara. Maka
Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat melahirkan anak. Inilah permohonan seorang dusta yang memohon belas kasih Tuhan supaya menjadi sama dengan kita, ya, menjadi sama dengan kita APK, supaya mendapatkan kasih. Nah, ini para saudaraku yang terkasih, anak-anakku yang dicintai Tuhan, Yesus mau mengangkat mereka. Aku mau, jadilah engkau akhir. Yesus menyentuhnya, kemudian orang dusta itu sembuh. Pengalaman disentuh inilah di mana pengalaman ini menjadi sama dengan manusia yang lain. Tuhan Yesus mau menyetarakan hidup orang dusta sama seperti hidup kita para APK. Itulah pewartaan hari ini. Maka anak-anakku yang terkasih, para saudara sekalian, para pendamping, para pembina, para guru, ya, kita bekerja di sini, berada di sini untuk penyetaraan hidup seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dan inilah kehadiran Yesus yang kita rayakan ini. Kehadiran Tuhan Yesus dalam peristiwa Natal, ya, di mana Yesus sekarang sudah besar, ya. Perayaannya kita rayakan ketika Yesus sudah besar bacaannya. Tetapi Yesus datang ini mau mengangkat setiap orang yang diasingkan, yang tidak dipandang, yang memiliki kebutuhan khusus. Yesus ingin supaya kita satu, diperhatikan, dicintai, dan juga sama seperti yang lain. Apa yang kita lakukan di tempat ini adalah baik. Maka kepada kita selalu ingin satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mencintai dengan yang lain. Di sini anak-anak dikasihi atau tidak? Anak-anak dikasihi atau tidak? Dikasihi, ya? Dikasihi, ya? Baik, syukur. Anak-anak sering dipukul atau tidak? Tidak, ya? Tidak. Bagus. Supaya kita mengalami cinta dan kasih. Terutama kalau kita mengalami cinta dan kasih dari para pendamping, para guru, para pembina, disitulah kita mengalami kasih dari Tuhan Yesus sendiri. Semoga perayaan Natal pada hari ini sungguh-sungguh menggembirakan kita, walaupun kita memiliki kebutuhan khusus yang telah dilengkapi oleh para pendamping, para pembina, para guru, juga yang bekerja di tempat ini. Semoga para saudara kita menjadi saluran rahmat bagi saudara